menunjukkan komposisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, neraca menggambarkan bagaimana bisnis memperoleh dana untuk membiayai aset. Kemudian ya yang ketiga kaidahnya adalah dari mana sumber dana berasal dan bagaimana bisnis membelanjakannya. Nah, sehingga komponen di dalam neraca yang kita kembali lagi yaitu ada aktiva dan juga ada pasiva. Ya, aktiva berisi harta yang dimiliki oleh perusahaan atau satu bisnis. Sedangkan pasiva di sisi kanan isinya adalah sumber pembayaran atau sumber dananya itu dari mana. Ya, kita punya aset itu sumber dananya dari mana ya. Ada yang mungkin dari utang atau dari kewajiban, ada yang dari modal modal sendiri. Sehingga memang kaidahnya aktiva dan pasiva ini pasti balance ya karena aktiva adalah menggambarkan eh, apa dari mana apa gambaran posisi aset kita, kemudian pasivanya adalah sumber dananya, uangnya dari mana untuk kita membeli ya aktiva-aktiva tadi ya. Ini sebelah kanan mungkin gambaran lebih detail lagi, neraca biasanya per posisi akhir tahun misalkan ya. Aktiva isinya ada aktiva lancar ya, ada, apa, investasi ya di surat berharga, kemudian ada aktiva tetap atau fixed asset, ada yang intangible asset atau aktiva tak berwujud, aktiva lain-lain dan total aktiva. Ya, kemudian di sisi pasiva itu ada liabilities atau utang atau kewajiban, baik itu jangka pendek atau utang lancar ataupun jangka panjang atau long term debt dan juga ditambah dengan modal atau equity gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui komposisinya ya, aset-aset yang dimiliki perusahaan dibiayai mayoritas apakah oleh hutang, apakah oleh modal, ya itu bisa bisa kita lihat. Ya, kemudian bagaimana bisnis memperoleh dana untuk biaya aset, ya dan juga dari mana sumber dana berasal dan bagaimana bisnis membelanjakannya. Jadi penting ya, bagi kita untuk ya setelah ada laporan keuangan untuk menganalisisnya. Ya kita bisa, mengetahui bagaimana tingkat perusahaan, mengelola keuangannya apakah pengelolaannya baik ataukah buruk gitu ya. Itu kelihatan kalau kita ngelihat dari lihat dari neraca ya. Jadi makanya di sini ya dari mana sumber dana berasal dan bagaimana bisnis membelajarkannya itu penting. Karena banyak perusahaan yang bangkrut ya sekali lagi itu bukan karena demand-nya nggak ada ya, customer-nya nggak ada yang beli ya, atau bahan baku, langka misalnya. Ya mungkin ada satu 2 tapi itu sangat jarang ya. Tapi mayoritas perusahaan bangkrut karena tidak bisa mengelola asetnya dengan baik, tidak bisa mengelola cash flow-nya, keuangannya dengan baik. Sehingga timbul yang namanya posisi posisi pincang ya. Jadi idealnya kalau dalam neraca nih ya, yang namanya, apa, kita perusahaan dapat ya hutang jangka pendek dari bank misalnya, dari bank. Jangka pendek hutangnya. Nah, maka itu juga harus untuk membiayai asetnya di sisi aset aset lancar juga ya untuk membiayai perputaran piutang usaha atau untuk, membiayai perputaran persediaan. Ya sehingga nanti cash flow-nya memang match ya, uang atau sumber jangka pendek untuk jangka pendek. Begitu juga yang jangka panjang juga untuk jangka panjang ya. Mungkin ada utang bank jangka panjang, utang pemegang saham jangka panjang. Tujuannya adalah untuk misalkan membeli mesin atau membangun pabrik, membangun gedung yang itu ada di aktiva tetap yang notabene adalah aktiva jangka panjang atau, fixed asset gitu ya. Nah itu namanya match, tapi banyak perusahaan yang gagal karena dia ya, mengalami posisi pincang, utang-utang jangka pendek untuk beli ya jangka panjang atau, sebaliknya sehingga bisa terlihat ya bagaimana perusahaan mengelola keuangannya apakah baik atau tidak dari neracanya. Penting untuk mengetahui atau menyelaraskan antara sumber dana dan bagaimana bisnis membelanjakannya. Sumber dan penggunaan itu harus harus, seimbang ya. Oke, kemudian laba rugi hal-hal yang diantaranya penting, bahwasanya laba rugi adalah laporan yang berisi seluruh aktivitas operasional usaha ya. Kerangka utamanya laporan laba rugi, gampangnya rumusnya adalah pendapatan-pendapatan dikurang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau kita lihat komposisi laba rugi, ya itu dimulai dari sales atau revenue perusahaan, ya baik yang dibayar mungkin ada yang, tunai, mungkin ada yang tempo atau dari, apa, hasil retur, potongan penjualan dan sebagainya, ya. Itu penjualan kemudian dikurang COGS atau harga pokok penjualan, ya dia langsung kemudian dikurang lagi, ya jadilah gross profit margin atau laba kotor dikurangi lagi dengan SG&A, ya biaya penjualan, administrasi dan umum, ya. Kemudian kita dapatkan hasil EBITDA ya, EBITDA biasanya sering menjadi patokan untuk juga mengukur bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban-kewajibannya kepada, stakeholder-nya ya. Kemudian setelah EBITDA ada depresiasi, amortisasi ya atau biaya bunga gitu ya, biaya lain-lain atau pendapatan bunga atau juga pendapatan lain-lain termasuk selisih kurs ya, atau juga untung dari baik itu untung maupun rugi ya dari selisih kurs dan juga, pendapatan atau biaya lain-lain.
Oke, kemudian didapatkanlah laba sebelum pajak atau earning before tax, kemudian dikurangi lagi dengan pajak ya, sehingga didapatkan EAT atau laba bersih, earning after tax. Nanti kita lihat secara esensi apa yang membedakan laba rugi dengan cash flow. Nah, kalau cash flow ya kaidahnya pertama adalah ya secara definisi dia adalah, menunjukkan laporan arus kas yang menggambarkan uang keluar dan uang masuk dalam satu operasional usaha. Ya, jadi contoh sederhananya ya, misalkan kalau tadi uang masuk di laba rugi itu hanya dari aktivitas bisnis ya, aktivitas operasional usaha. Tapi kalau di sisi cash flow dia bisa macam-macam ya, pinjaman dari shareholder atau pemegang saham itu bisa jadi arus kas masuk ya. Kemudian kita jual aset nih, mungkin dana kita kurang ya, ada mobil kita ada 3 operasional ya, kayaknya 2 aja cukup, kita jual satu misalnya. Nah, hasil penjualan mobil itu juga jadi arus kas masuk yang itu tidak tercermin di laba rugi gitu ya. Oke, kemudian, kaidah lainnya uang keluar harus dapat diidentifikasikan ke mana saja, dan juga uang masuk juga harus diidentifikasi sumbernya dari mana saja. Nah, ini prinsip penyusunan cash flow, yang pertama adalah cash basis. Ya, kedua, tidak memperhitungkan biaya non cash atau non cash charge. Ya, baik itu depresiasi, amortisasi, ataupun aset write off ya. Jadi maksudnya, kalau kita lihat di laba rugi, itu salah satu komponennya ada komponen depresiasi dan amortisasi, ya. Atau contoh misalkan kita punya aset ya, punya, beli kendaraan. Ya beli kendaraan mobil, ya misalnya mobil, itu setiap tahun harus dihitung nilai depresiasinya. Ya jadi dinilailah ya atau dibukukanlah ya setiap tahun itu, apa namanya, nilai aset kita berkurang mobil ya. Maka sampai tahun kelima misalkan umur ekonomisnya, itu dia akan hilang gitu ya, ada, beban depresiasi dan juga amortisasi. Ya tapi di cash flow, ya itu tidak diberlakukan ya, nggak ada istilah depresiasi dan amortisasi. Karena, sekali lagi prinsipnya ya di cash flow ini adalah, non cash charge ya. Atau gampangnya ya tadi kan kita seolah-olah kalau kita masukkan di sini, depresiasi dan amortisasi seolah-olah kita keluar uang gitu ya, padahal kan kalau kita hitung kita nggak rugi sebenarnya, itu karena ada depresiasi amortisasi masuk ke sini kan gitu ya, karena dihitung dia sebagai sebagai pengurang. Ya padahal, ya dia atau perusahaan nggak mengeluarkan uang sebenarnya. Ya, tapi kalau di cash flow, nah dia baru baru kelihatan, jadi cash flow-nya masih positif walaupun di sininya negatif gitu, karena depresiasi dan amortisasi, ya itu tidak diperhitungkan di sini. Karena memang realnya kan perusahaan nggak keluar duit tuh mobil mau nilainya berkurang gitu kan, tapi kan nggak keluar duit sehingga apa namanya, uang kasnya di dompet atau di saldo, rekening banknya itu tetap tetap utuh. Makanya kita urgensinya ya, yang pertama dilihat adalah cash flow-nya ketika walaupun kondisi perusahaan, apa namanya, rugi ya. Tinggal nanti appetite kita sampai seberapa lama kita seperti itu atau seberapa besar, risk tolerance kita ya, toleransinya sampai seberapa dalam gitu ya. Nah itu ada, pembahasan lebih detail lagi. Oke, itu yang membedakan utama ya, kalau cash flow cash basis, kalau, laba rugi accrual basis ya tadi yang depresiasi, biaya-biaya yang tidak seharusnya keluar uang itu juga dimasukkan ya. Kemudian dalam menyusun proyeksi cash flow atau proyeksi arus kas, ada beberapa kaidah atau aturan main yang perlu kita perhatikan, bahwasanya namanya kita bikin proyeksi, itu semakin pendek interval, maka akan lebih presisi, ya. Kemudian yang kedua, asumsi yang dipakai wajar dan jelas, ya. Mungkin teman-teman pernah buat proyeksi cash flow baik untuk tugas kuliah ataupun untuk bisnisnya beneran ya, atau mungkin untuk perusahaannya di tempat kerjanya, mungkin ada yang di bagian finance bikin proyeksi cash flow, proyeksi keuangan perusahaannya gitu ya. Itu pasti paham ya, kalau kita bikin proyeksi cash flow-nya pendek, misalkan hanya 1 tahun, 2 tahun gitu ya, atau 3 tahun misalnya, itu tentu, mungkin kalaupun melesetnya nggak jauh banget gitu ya, lebih presisi, lebih terukur karena kita tahu action plan yang akan dilakukan, strateginya seperti apa, ya manajemen kita seperti apa gitu ya. Itu bisa asumsi-asumsi yang dipakai bisa lebih terukur, ya lebih presisi juga hasil proyeksinya. Ya tapi kalau udah misalkan tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh itu akan semakin tingkat biasnya akan semakin lebih lebih tinggi maksudnya itu ya. Jadi semakin panjang pasti panjangnya udah ngaco tuh, udah jauh, ya. Kita sering bikin lah kalau misalnya bikin proyeksi, keuangan sampai dengan 10 tahun ya, mungkin tahun pertama, tahun kedua, ketiga kayaknya kita hebat tuh nggak jauh beda kan sama yang kita buat gitu. Tapi di tahun keempat, kelima, keenam udah kelihatan ngaconya, udah jauh, nggak sesuai real ya. Mungkin strategi berubah, mungkin harga komoditas berubah, mungkin rupiah, melemah ya atau dolar menguat yang mempengaruhi, bisnis dan lain sebagainya. Oke, kemudian asumsi yang dipakai wajar dan jelas. Jadi yang penting dalam membuat proyeksi adalah bagaimana kita membangun asumsi-asumsi yang
yang dipakai gitu, yang dibangun. Ya. Ya, mungkin kita pakai yang wajar dan ada dasarnya. Misalkan harga rata komoditas yang volatile, kurs yang volatile, ya kita pakai misalkan untuk komoditas karena naik turun, ya misalkan pakai yang harga rata-rata 5 tahun terakhir misalnya ya. Itu kita pakai untuk dijadikan dasar asumsi. Ya dikalikan nanti volume produksinya berapa, jadilah revenue, misal gitu ya. Dan juga misalkan, kita mau memproyeksikan atau mengasumsikan, kurs yang kita pakai, misal bisnis kita, dalam dolar ya, kita pembukuannya dalam rupiah, ya kita mau pakai asumsi kursnya berapa. Mungkin karena trennya misalkan, rupiah cenderung melemah terhadap dolar, atau dolarnya, naik terus ya, semakin sini ya 15.000, sekarang 16.000 sekian, hampir 17.000 gitu ya. Maka karena cenderung naik, kita pakai yang misalkan tahun terakhir. Tahun terakhir, atau lebih konservatif lagi, pakai yang tahun terakhir tapi setiap tahun kita naikkan lagi ya, naikkan 2% kah, 3% kah, dan sebagainya. Nah, yang penting poinnya adalah asumsi yang dipakai wajar dan jelas dasarnya. Oke, ini ada 2 tampilan cash flow atau arus kas, yang mungkin teman-teman sering lihat adalah yang sebelah kanan karena lebih sederhana ya. Kalau di tugas kewirausahaan biasanya ada cash in atau uang masuk dan ada cash out, uang keluar, kan gitu aja ya. Untungnya berapa, ya nanti tinggal dibandingkan dengan modalnya sehingga dapat, balik modalnya payback period-nya berapa berapa lama, kan gitu ya. Mungkin ini yang sering ya. Nah, sebenarnya yang sebelah kanan ini adalah dia bukan cash flow kalau, dalam ilmu keuangan yang lebih dalam ya. Nah, ini disebut dengan cash budgeting sebenarnya ya, cash budgeting. Nah, yang cash flow sebenarnya atau arus kas, dengan definisi yang, dalam kaidah laporan keuangan itu adalah yang teman-teman kalau lihat ada di laporan keuangan setelah laba rugi, ya itulah disebut dengan cash flow atau arus kas, ya seperti yang sebelah kiri ini, versi laporan keuangan. Nah, di versi laporan keuangan ya nanti mungkin template-nya akan mengikuti yang sebelah kiri ya, versi laporan laporan keuangan, ya. Ya, yang sebelah kiri versi laporan keuangan itu cash flow dibagi menjadi 3 kegiatan ataupun 3 aktivitas utama. Yang pertama aktivitas operasional, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pembiayaan. Ya, jadi, uang masuk maupun uang keluar ya yang didapatkan perusahaan ataupun dikeluarkan perusahaan, ya itu akan dikategorikan lagi. Ya, jadi nggak semua yang masuk berapa, yang keluar berapa semua nyampur gitu, enggak ya. Tapi dibagi menjadi 3 aktivitas. Ya, pertama aktivitas operasional. Nah, tentunya aktivitas operasional ini adalah dari pendapatan usahanya, bisnis, usahanya perusahaan gitu ya, dan juga kas keluarnya adalah biaya-biaya langsung yang terkait dengan, produksi barang yang kita jual, itu kas keluarnya, berkaitan dengan usaha kita. Kemudian nanti didapatkanlah net cash-nya ya, kas bersihnya dari aktivitas operasional berapa, gitu ya. Kemudian aktivitas yang kedua itu juga dibagi ada, kas masuknya, ada kas juga ada kas, keluarnya gitu ya. Nah, kas masuk, ataupun kas keluar dalam aktivitas investasi ini, ya tentu ini yang berkaitan dengan, aktivitas investasi. Beda dengan tadi operasional terkait dengan usaha, nah kalau ini atas kegiatan investasi. Misalnya tadi yang kita jual jual mobil kita gitu ya, nah itu termasuk aktivitas investasi. Jadi kalau mobil operasional kita jual, itu akan jadi kas masuk ya, kas masuk dari kegiatan investasi. Ya, tapi kalau kita yang berinvest, misalkan kas kita sedang berlebih, ya kita belikan obligasi sukuk ya, ataupun kita beli saham perusahaan lain misalnya ya. Nah, itu masukkan ke dalam, kas keluar ya daripada aktivitas investasi atau kita bangun pabrik baru lagi gitu ya, eee, apa namanya, pakai uang perusahaan itu masuk dalam kategori kas keluar aktivitas investasi. Oke, kemudian aktivitas yang ketiga, aktivitas pembiayaan ya. Nah, ini adalah uang masuk dan uang keluar yang berkaitan dengan, pinjaman ya, pinjaman ya utang piutang lah gitu ya. Jadi bisa saja ada, arus kas masuknya ya contohnya adalah ada pencairan bank misalnya ya, pencairan bank, ya itu adalah jadi kas masuk kan, jadi dapat duit gitu ya. Ya jadi arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan ya. Kemudian di bulan berikutnya misalnya dia mulai bayar angsuran ya. Nah, itu adalah kas keluar daripada aktivitas pembiayaan, ya, bayar angsuran. Ataupun misalkan ya begitu juga nggak hanya ke perbankan, ke pemegang saham ya, ke shareholder. Ada shareholder loan dia dapat, berarti jadi uang, kas masuk dari pinjaman shareholder. Begitu juga ketika bayar angsuran, ketika dia surplus, dia harus bayar cicilan kepada shareholder. Nah, itu adalah tergolong kas keluar daripada aktivitas
pembiayaan. Sehingga kita tahu walaupun kegiatan operasionalnya perusahaan rugi, tadi bisnisnya di laba rugi, masih mengalami kerugian, tapi karena dia ada jual mobil kah, karena dia masih dapat uang dari shareholder, atau uang banknya cair gitu ya, sehingga, tahun depan dia masih jalan, ya besok dia masih hidup karena masih ada uang yang bisa diputar, untuk menjalankan aktivitas, berikutnya ya. Kalau berhenti sampai laba rugi, ya udah mau ngapain rugi kan sampai situ analisanya. Jadi lebih penting, adalah masih ada uang ya, karena cash flow ibarat, darah tuh kalau dalam tubuh ya kan, yang dia harus bersirkulasi, ya dari mana dan ke mana. Oke, kemudian cash flow tadi ya yang sudah kita buat atau sudah ada, ya biasanya oleh konsultan atau kita sebagai orang strategic finance gitu ya, misal di perusahaan ya. Nah, kita harus evaluasi lagi, kita ini lagi, kita uji lagi ya. Kita yang pertama di antaranya ada 3 umumnya ya yang, khususnya dalam mata kuliah ini cukup 3 ya. Mungkin kalau di, secara, apa namanya, kalau teorinya bisa banyak ya poin-poin yang diperhitungkan. Tapi umumnya, yang dipakai dalam mata kuliah studi keuangan bisnis ataupun yang ada di laporan feasibility study-nya konsultan, ya yang terpenting 3 ini ya, 3 indikator ini, cukup ya. Yang pertama ada payback period, kedua net present value, dan ketiga internal rate of return. Yang pertama payback period, secara definisi ini adalah periode pengembalian investasi tanpa memperhitungkan tingkat diskonto ya. Kemudian net present value adalah nilai akumulasi atas arus kas kegiatan operasional dan kegiatan investasi ya, atau disebut dengan proceed ya. Proceed kalau pernah dengar istilah proceed itu adalah akumulasi arus kas aktivitas operasional dan arus kas aktivitas investasi ya, itu adalah disebut dengan proceed. Yang dia perlu didiskontokan pada satu periode tertentu untuk dijadikan indikator dalam menilai kelayakan satu proyek. Kemudian internal rate of return adalah satu tingkat diskonto yang menyebabkan nilai NPV sama dengan nol. Yang pertama masuk ke contohnya untuk menghitung payback period. Ya, misalkan initial investment atau investasi awal satu bisnis dia butuh 5M atau dia mengeluarkan 5 miliar. Ya, kemudian bisnis sudah mulai berjalan. Ya, tahun pertama dapat profit, ya dapat kurang lebih kira-kira dapat duit lah gitu ya. Dapat duit atau dapat profitnya di tahun pertama itu 1.750.000.000. Kemudian dikurangi sehingga outstanding-nya ya atau sisanya untuk pengembalian investasi masih masih gantung atau masih belum balik 3,25 miliar gitu ya. Nah, tahun kedua dapat lagi proceed 1,9 M ya. Setelah dapat 1,9 M masih ada outstanding, masih ada pengembalian yang harus dikembalikan untuk investor yaitu 1,35 miliar. Nah, tahun ketiga ya dapat lagi proceed ya 2.050.000.000. Nah, ini artinya ya di tahun apa namanya? Ketiga sudah surplus sebesar 700 juta. Nah, ini kita hitung payback period-nya berapa, kurang lebih, rumusnya gini ya. Ya karena payback period atau surplusnya di tahun ketiga, ya maka, ya payback period at year 3 sama dengan 2 tahun ya atau tahun sebelumnya ditambah dengan nilai ya sisa, outstanding ya di tahun terakhir sebelum surplus, kemudian dibagi dengan proceed tahun terakhir. Ya maka didapatkanlah ya payback period-nya adalah 2,65 tahun gitu ya. Oke, kemudian, untuk payback period ini ya tidak didiskontokan ya, tidak diskontokan atau, tidak perlu dilawan dengan adanya inflasi ya, ataupun adanya suku bunga bank gitu ya. Sehingga ya udah hitung-hitungannya biasa aja seperti ini ya. Nah, tapi nanti di NPV dan IRR, nah ini harus didiskontokan karena faktor-faktor pembangun ataupun rumus di dalam perhitungan NPV IRR itu, ada diskon faktor yang yang menjadi elemen ya dalam menghitung NPV dan IRR. Kita masuk ke logikanya dulu atau filosofinya dulu, reminder, mata kuliah manajemen keuangan mungkin ya. Nah, kenapa harus kita diskontokan ya? Cash flow yang masuk ya, kalau ini kan enggak ya 175 mau masuk ya udah segini, 19 ya 19, 2050 ya 2050 gitu ya. Nah, nanti beda nih kalau NPV IRR ya perlu didiskonto, perlu didiskon karena ada inflasi, karena ada suku bunga ya. Karena nilai saat ini lebih berharga dibandingkan dengan nilai masa depan atau kita sering dengar istilah time value of money ya, uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan. Ya, karena kita nggak bisa pungkiri inflasi adalah bagian daripada sistem perekonomian modern saat ini. Ya, sehingga tentunya di tengah pro kontranya salah satu yang bisa kita ambil adalah ya menurunnya nilai mata uang itu sendiri atau menurunnya jual beli sehingga daya beli ya sehingga ya kalau kita ada pilihan ya 200 mau terima uang 200 juta sekarang
atau 250 juta tapi 5 tahun lagi, gitu ya. Nah, itu kita harus hitung dulu tuh net present value-nya, ya boleh jadi yang 200 juta sekarang lebih lebih untung gitu kan, karena dapatnya sekarang walaupun terkesannya lebih sedikit, karena mungkin nanti 5 tahun lagi 250 juta yang kita terima, itu setaranya mungkin setara 190 juta misalnya kalau kita tarik ke kondisi sekarang ya. Atau kalau misalkan 200 juta sekarang kita dapat, itu masih dapat, mobil second Avanza gitu ya. Nah nanti ya kalau kita dapat ya 250 jutanya di 5 tahun lagi, mungkin kita kebelinya ya cuma Agya bekas gitu, kurang lebih gitu gambarannya. Nah maka ini adalah landasan mengapa, perhitungan-perhitungan cash flow tadi harus didiskontokan, karena kita dapat nanti di tahun kedua, itu nilainya udah nggak seperti nilai yang sekarang, atau yang kita mengeluarkan initial investment. Kita kan investnya sekarang nih di tahun nol gitu ya, tahun sekarang kita keluar keluar uang, ya maka pengembaliannya logikanya juga dihitung berdasarkan yang ditarik menjadi nilai nilai sekarang itu, setara berapa, kurang lebih gitu ya. Oke, kemudian untuk menilai apakah investasi yang kita tanam hari ini akan sebanding dengan pendapatan di masa depan, kemudian net present value adalah selisih antara investasi yang dikeluarkan dengan nilai sekarang, ya atau initial investment tadi, ya dari arus kas, bersih, ya masa yang akan datang yang didiskonto pada diskon rate tertentu. Ya jadi diskon rate ini atau diskon faktornya ya biasanya adalah rate inflasi ataupun, rate ya biasanya inflasi ataupun suku bunganya bank, kurang lebih, mirip-mirip lah antara itu ya. Ya artinya kalau kita tarik ya, proyeksi cash flow kita ya ke depan 5 tahun, oh kita untung nih akan untung, eee, 500 juta ya misalkan, tapi modal kita 50 miliar ya, 50 miliar kita sampai 5 tahun akan positif 500 juta. Nah kita perlu hitung apakah 500 juta yang sampai 5 tahun ke depan itu, ya kalau kita tarik artinya kita dapat 550 juta walaupun dengan, detail masing-masing ada per tahunnya gitu ya, ada angka per tahunnya gitu ya. Nah kalau kita dapat untung 550 juta ya selama 50 tahun, apakah nilai itu masih worth it ya atau NPV-nya, net present value kalau kita tarik sekarang tuh 550 juta itu masih positif atau enggak gitu kan ya. Kalau nanti kita hitung, kita diskon faktor ya, ternyata hasilnya adalah tadi setara, oh ternyata jadi setara, eee, apa namanya tadi, 5 miliar misalnya modal 5 miliar ya, ternyata jadi 4,9 miliar nih kita tarik. Ya berarti, ya walaupun kelihatan positif tapi setelah di diskon faktor, ternyata bisnis kita rugi karena uang kita, akan termakan cuman apa, positif tapi termakan untuk inflasi. Jadi nggak ada artinya kalau dibandingkan daya belinya, ya nggak ada untung ya. Ataupun kalau NPV itu nol juga dikatakan bisnis tidak layak karena kayak kerja bakti. Jadi kita keluar uang 5 miliar tadi, dapatnya kita tarik sekarang juga 5 miliar, itu juga mencerminkan bisnis yang tidak layak. Jadi capek doang ya, kemakan inflasi doang bisnis kita gitu kurang lebih ya. Oke, jadi NPV kalau rumusnya adalah jumlah present value dari proceed, ya di tahun pertama, tahun kedua, tahun sekian dikurangi dengan initial investment, ya investasi pertama yang kita keluarkan yang, 5 miliar tadi. Kalau hasilnya nol atau negatif, maka bisnis kita tidak layak untuk dijalankan. Tapi kalau positif berarti ya walaupun sudah dibenturkan dengan inflasi, dengan suku bunga gitu ya kurang lebih ya, tapi bisnis kita masih untung karena tercermin itu masih positif gitu ya. Oke, ini rumusnya ya proyeksi tahun pertama, 2 dan sebagainya ya, dibagi ya masing-masing per tahun ya 1 plus rate-nya atau tingkat diskontonya, ya tahun pertama ya pangkat 1 pangkat 2 dan seterusnya dikurang dengan initial investment. Ini ya kurang lebih hafalan, apa namanya, ya rumusnya, tapi, saya sudah sediakan template-nya untuk mempermudah, pembuatan, FS-nya gitu ya. Oke, ini kalau kita apa, pakai rumus Excel ya, nah ini di sini diskontonya 7% ya, atau dia pakainya suku bunga. Nah tadi logikanya kalau kita modal awal kita keluar bisnis itu 100 ya kan, 100 gitu ya, tahun pertama kita dapat tahun depan nih ya, kita dapat 10, ya udah dapat nih, oh, dapat apa, proceed-nya 10 gitu ya. 10 kalau kita tarik sekarang kan itu 10 di masa depan atau di tahun depan, itu setaranya berapa sih kalau sekarang? Oh ternyata kita diskonto 10%, oh ternyata cuma 9,09 nilai 10 ini, harus kita kurangi dengan diskon faktor. Oh tahun kedua kita dapat 60, tunggu dulu 60 di tahun 2 tahun lagi itu kalau kita tarik daya belinya ke sekarang berapa gitu ya. Oh ternyata cuma 49 ya. Itu juga tahun ketiga 80 ya kita diskon faktor 10% selama 3 tahun maka jadinya 60,11 gitu ya. Apa, nah ini, tingkat diskonto, jadi termasuk tingkat diskonto juga nanti kita yang ya, kita yang mendefinisikan tingkat diskontonya, apakah teman-teman mau pakai rata-rata, apa, tingkat inflasi ya ataupun juga pakai tingkat suku bunganya BI rata-ratanya berapa gitu ya. Nah itu boleh.
Nah, dinilai kalau positif tadi bisnis layak untuk dijalankan, kalau negatif maka tidak layak untuk dijalankan. Oke, kemudian IRR, nah kalau IRR ini kurang lebih gambarannya adalah, berapa besar ya tingkat keuntungan ataupun secara teorinya diskon rate ya, yang menyebabkan NPV kita nol ya. Jadi kita udah buat cash flow panjang gitu ya. Ya kalau kebalikannya gitu ya, berapa sih ya diskon rate atau diskontonya yang menyebabkan NPV kita nol atau titik impasnya berapa sih gitu ya. Nah, kita pengen tahu dalam persentasenya. Ya maka nanti akan keluar persentasenya yang itu kalau ya hasilnya ya IRR-nya lebih tinggi daripada tingkat diskonto, maka bisnis layak untuk dijalankan. Sedangkan sebaliknya kalau IRR lebih kecil daripada tingkat diskonto, maka bisnis tidak layak untuk dijalankan ya. Logikanya gini misalkan, oh tingkat diskontonya tadi sudah kita tentukan ya, tentukan dari rata-rata inflasi 3 tahun terakhir itu 3% gitu ya. 3% kita pakai untuk menghitung diskonto untuk NPV. Nah maka, kita hitung IRR-nya, ternyata kalau didapatkan angka 4% gitu ya, masih lebih tinggi, IRR-nya, nah maka bisnis layak untuk dijalankan ya, karena masih masih ada spread ya, masih ada selisih keuntungan yang kita dapatkan 1% ya, jadi 4% tadi. Tapi kalau ternyata IRR-nya cuma 2 sekian persen, ya artinya sama tuh bisnis kita ya cuman, capek ya karena kalah daripada tingkat inflasi, kemakan inflasi ataupun kalah sama, suku bunganya bank. Atau gampangnya ya ngapain kita capek-capek bisnis kan gitu ya, taruh aja di deposito, maka akan dapat rate yang sama atau bahkan lebih tinggi kan gitu ya. Kurang lebih logikanya begitu. Nah ini ada, contoh perhitungannya dari Excel yang saya share. Tinggal ditarik aja sampai dengan IRR, kemudian disorot, cash inflow-nya ya, arus kas masuknya berapa, sehingga nanti keluarlah angka IRR-nya. Oke mungkin itu secara, materi. Oke kemudian ini secara Excel-nya saya sudah share juga formatnya di pertemuan kesekian lah ya pada saat bahasan keuangan saya share template-nya. Ini contoh ya saya bikin, nah template ini saya pakai sebenarnya untuk, jadi minta pekerjaan konsultan inilah ya. Pada, teman direktur di salah satu cucu perusahaan BUMN minta buatin waktu itu. Nah, saya buatnya pakai pakai template ini. Jadi, harusnya ya ini template yang atau yang sudah teman-teman dapatkan itu lumayan tuh kalau bisa didalami, dan teman-teman harapannya bisa juga jadi, konsultan rumahan lah gitu ya, atau buat ngitung sendiri minimal bisa pakai template tadi. Oke, contohnya nih ada, saya ada bisnis misalkan mesin untuk pemrosesan udang, jadi mengeluarkan investasi berupa ya, mesin pendukung pemrosesan udang. Kalau contohnya di template kan kosong ya, ini saya buka yang sudah saya isi gitu ya kurang lebih ya. Ini saya masukkan nilainya, jadi biaya investasinya capex di awal berapa untuk, modal usaha gitu ya. Mungkin tergantung nanti ya kan kolomnya banyak tuh ya, sediakan kalau list-nya banyak barang-barang investasi yang dibeli, ya berarti dituliskan gitu ya. Kalau mungkin, mesinnya ada A, B, C, D ya, atau ada, barang investasi lain, ada pabrik misalkan ya. Atau kalau bisnis teman-teman misalkan lebih sederhana ya, sekolah ya berarti kan, misalkan selain gedung ya, tapi ada, bangkunya misalkan ya, atau peralatannya gitu, yang itu berarti perlu dimasukkan menjadi biaya investasi. Ya kalau ini simpel, mesin pendukung pemrosesan udangnya saja, kita 68.000 dalam dolar ya, dalam US, maka di sini saya tentukan kursnya waktu bikin masih 14,5 gitu ya, sekarang udah 16 sekian ya, hampir 17 ya. Ya karena nanti output-nya adalah dalam rupiah, jadi kita perlu catat di sini asumsi kursnya juga perlu kita buat gitu ya. Oke, biaya investasi sudah masuk, lanjut sheet berikutnya ada repayment schedule. Jadi saya mengasumsikan, bahwasanya modal itu ya, pemegang saham atau investor, modalnya harus dikembalikan ya. Nah ini saya buat asumsinya, jangka waktu pengembalian 24 bulan atau setara dengan 2 tahun gitu ya. Kemudian tingkat keuntungan ataupun dividen, yang diharapkan oleh shareholder, ya karena ini dalam US, ya kira-kira setara setara 6% ya, 6% sudah cukup tinggi kalau kita konversikan ke rupiah gitu ya. Oke, 24 bulan ya. Karena nah ini kaidahnya dalam bikin, pengembalian modal kepada pemegang saham kah, atau kepada bank kah, atau mungkin kita kepada orang tua misalnya, pinjam orang tua dulu gitu ya, adalah jangka waktunya ini harus lebih panjang daripada PP periodnya. Nanti kita lihat ya, berapa jangka waktu PP periodnya. Ini kita buat asumsinya, pembayaran pokoknya, kemudian pembayaran dividennya kira-kira di kisaran berapa, ya ini kita buat. Kemudian asumsi pajaknya ya, asumsi pajak juga kita buat pajak pendapatan ya, corporate tax itu berapa ya, kalau nggak salah sekarang 22% ya. Tapi nanti ya ini untuk lebih konservatif ya, pakai 25 atau bahkan 30% ya. Sewaktu-waktu ada perubahan kebijakan, jadi kita sudah siap dengan, tax rate yang lebih tinggi.
Kemudian apalagi yang perlu kita asumsikan inflasi ya, karena misalkan, ada kaitannya dengan nanti, diskon faktor ya. Oke, rate inflasi 3 tahun terakhir kita cari datanya sehingga rata-ratanya 2,47, kemudian tadi agak lebih konservatif lagi anggaplah kita bulatkan menjadi 3% gitu ya. Oke, kemudian nih asumsi teknis atau mungkin coret-coretan kita lah gitu ya. Jadi bisnisnya adalah bisnis ekspor impor, udang atau hasil laut ya. Jadi isinya ya adalah, jenis-jenis udang gitu ya. Ada, black tiger yang potongannya model begini ya, speknya begini gitu ya. Ini juga ada yang jenis lain potongannya begini. Nah itu harganya dan ini semua apa, asumsinya coret-coretan kita ya. Mungkin kalau teman-teman, apa namanya, perlu menambahkan sheet seperti saya gini ya untuk, pencatatan kita untuk mengaitkan dengan untuk sheet berikutnya, ya silakan. Mungkin, bisnis ayam penyet tadi ya, perlu ayam ya, perlu, apa, ada mungkin ada ati ampelanya, ya ada apalagi yang barang-barang yang dijualnya gitu ya. Nah perlu untuk, apa, membuat proyeksi kalau memang itu rigid, tapi kalau sederhana ya nggak perlu. Oke, kemudian setelah ini ada cocokan, kemudian ada asumsi ya OPEX-nya atau biaya operasional yang kita keluarkan ya, biaya untuk, apa namanya, biaya langsungnya ya, kurang lebih COGS-nya lah gampangnya gitu ya. Oke, ini kalau untuk, black tiger, apa, jenis udang black tiger potongan sekian-sekian ini tadi ngambil asumsi-asumsinya dari coret-coretan saya gitu ya. Nah ini, didapatkanlah ya pengeluarannya ya beda-beda, sesuai dengan quantity atau orderannya juga gitu ya. Begitu juga yang spek lain gitu ya, akan, apa namanya, akan ada mendapatkan angka yang berbeda-beda sesuai dengan quantity dan juga spek yang diminta ya. Oke, nah nanti artinya kalau teman-teman usahanya misalkan, apa namanya, ayam geprek tadi ya misalnya gampang begitu aja ya. Ya misalkan berarti harus masukin ya ayamnya berapa ekor, ya kemudian cabenya berapa banyak, ya kemudian minyaknya kah, ya apalagi bahan-bahan, pendukungnya, pelengkapnya kah, ya termasuk, apa, biaya listrik ya, sewa yang sifatnya, apa, recurring atau bulanan gitu ya termasuk ya, tenaga kerja kalau ada yang masuk kepada, di sheet ini gitu ya. Oke kemudian ini ada asumsi harga jual, ini kalau teman-teman berarti kan mungkin ya apa aja itemnya yang dijual. Kalau bisnisnya sekolah mungkin kalau SD ya berapa untuk bayarannya per bulan ya, ada yang SMP kah atau tiap kelas misalkan beda. Ya SD kelas 1 kelas 2 sampai kelas 6 itu beda-beda. Nah itu dibuat asumsinya ya, sehingga, nanti untuk di-link-kan di sheet berikutnya. Kemudian dari catatan-catatan kita atau asumsi-asumsi yang sudah kita buat baik dari sisi biaya maupun dari sisi harga jual, maka kita akan, mendapatkan sheet ya summary summary penjualan ya. Oke, kita masukkan, apa, di sheet ini gitu ya. Juga nanti teman-teman cek ya, ada sebagian ya, sheet dalam Excel yang sudah dikasih link ya, rumus-rumusnya. Ya, nah ada kalaupun yang, seperti ini biasanya ya bikin bikin sendiri gitu ya, tinggal ngisi apa yang menjadi item-item tadi yang dijual. Ini sederhana, udang dalam 2 jenis misalnya. Nanti di sini dia akan nge-link, ini ada IS atau income statement atau ada laba rugi ini, ya output-nya. Jadi kita karena ini project financing dari nol gitu ya, dari nol, ya kita dalam hal ini tidak membuat balance sheet, kita tidak membuat laba rugi apa, sorry, tidak membuat neraca, ya hanya income statement dan juga cash flow. Oke, kita masuk ke dalam sini, ini sudah rumus ya, nanti dicek aja template-nya, ya. Apa, berapa revenue yang kita dapat, ini dalam USD ya, dalam USD full amount. Ya, jadi kita dapat nih dari jenis Black Tiger atas berapa, Black Tiger yang kedua berapa pendapatannya, sehingga dalam ya waktu itu karena mulainya ya dalam hanya 4 bulan di tahun 2022 ya maka, hanya apa, ya kita sesuaikan gitu ya dengan kondisi 4 bulan. Maka dapatkan revenue ya sekitar 2 juta US dollar ya. Kemudian ya revenue tadi ya COGS-nya biaya langsungnya berapa, ya Black Tiger berapa, ya kemudian dari yang kedua Black Tiger kedua berapa biaya langsungnya. Ya kemudian biaya apa, sewa fasilitas produksi berapa ya, sehingga dapatlah laba kotor, kemudian ya ada SG&A, ya gajinya berapa. Nah ini saya asumsikan aja bahwa gaji, peralatan, administrasi kantor yang kita keluarkan itu 3% dari revenue yang kita dapat, ya kira-kira gitu ya. Ya maka, dapat angka sekian, kemudian depresiasinya karena udah ada 4 bulan, kita hitung depresiasi atas mesin pemrosesan udang ya dari project cost tadi link yang pertama ya. Ini saya bagi, kita anggap umur ekonomisnya mesin tadi 60 bulan atau 5 tahun, ya kan, 5 tahun, kemudian dikali 4 bulan ya, karena 4 bulan. Maka dapatlah EBITDA 561 US ya, kemudian ini tadi ada harus bayar, apa namanya, pengembalian modalnya investor gitu ya.
maka didapatkanlah, oh ini dividennya aja nih, dividen kita bayar, kemudian dapatkanlah earning before tax, laba sebelum pajak. Nah, pajaknya ya tinggal kita kalikan ya net income for tax-nya dikalikan dengan tax rate-nya tadi asumsinya 20%, maka dapatkanlah perkiraan atau proyeksi laba ruginya sebesar $420.000. Ya, begitu juga tahun berikutnya, ya ini sudah full year ya, sudah tahun penuh nih. Dan juga make sense ya dengan asumsi ceteris paribus atau kita asumsikan usahanya nggak ada perbedaan yang signifikan baik dari sisi, demand ya maupun, apa namanya, perubahan-perubahan harga gitu ya. Maka gampangnya kira-kira aja nih ya, ini bisa karena nih 4 bulan, ya kita kali 3 aja berarti kan kalau kita, anualisasi gitu ya, maka akan dapatkan 1,2, kurang lebih nggak akan lari daripada track ini gitu ya. Jadi setahunnya akan dapat laba 1,2 juta US, gitu seterusnya. Oke, kemudian template berikutnya adalah cash flow, ini juga otomatis, rumus nanti dilihat aja ya. Ini kaidahnya sama persis tinggal dilihat nih tadi. Ini dibagi menjadi 3 aktivitas, ada yang aktivitas operasional, ada yang aktivitas investasi, dan ada yang aktivitas pembiayaan. Yang nanti, ini karena aktivitas operasi jelas ya tadi dari pendapatannya penjualan udang, kemudian cash out-nya dari OPEX ya dan juga biaya, sewa fasilitas produksi ya, atau biaya sewa gudang gitu ya. Kemudian ada gaji atau peralatan administrasi kantor yang tadi diasumsikan 3% dari revenue-nya gitu ya, sehingga dapatkan net cash dari aktivitas operasi sekian gitu ya. Nanti ya kemudian yang kedua ada aktivitas investasi ya. Investasi kita keluar keluar duit kan tadi yang $68.000 untuk beli mesin pemrosesan udang kan gitu ya. Artinya ini adalah initial investment kita, ya uang investasi yang kita keluarkan di tahun nol kita investasi. Oke kemudian juga, apa, pajak masuk ke dalam, cash out aktivitas, investasi gitu ya. Nah sehingga dapatlah net cash dari aktivitas investasi. Nah ini cash flow-nya negatif dari aktivitas investasi, ya karena wajar ya di tahun pertama, apa namanya, tentunya belum belum BEP ya. Oke kemudian aktivitas, financing, ya tentunya tadi ini pembayaran, sorry uang masuk 68.000-nya, ya ini asumsinya ada pemegang saham atau ada investor. Jadi cash in-nya dari, investor atau shareholder pemegang saham yang kita keluarkan di sini ya. Oke kemudian, cash out-nya, nah ini kita bayar sudah mulai mencicil ya porsinya atau pengembaliannya untuk investor, baik itu pokok maupun, untuk bunga ya. Nah bedanya tadi kalau di laba rugi dia hanya, apa namanya, interest-nya atau hanya dividen, ya tapi pembayaran pokok tidak tercermin di laba rugi. Makanya nanti kalau teori lebih expert lagi, kalau lihat apa, keuangan tuh ya, kalau bayar pokok, baik itu ke bank maupun ke pemegang saham, itu dari depresiasi. Kalau teorinya keuangan advance gitu ya, ya bayar angsuran pokok sama apa, ke bank ataupun ke pemegang saham pakai apa gitu ya, bukan pakai hasil usaha ya, tapi pakai depresiasi ya. Oke, begitu juga tahun kedua dan seterusnya ya. Ini berbeda-beda karena tahun kedua misalkan sudah nggak ngeluarin lagi initial investment, udah nggak ada lagi belanja mesin atau yang barang-barang yang untuk investasi jangka panjang ya. Apalagi yang bedakan, oh tahun kedua juga udah nggak ada injek dari pemegang saham ya, yang lain-lain sama, terus ya kita bikin proyeksinya. Ya kemudian ada rata-rata, tertimbang. Jadi inilah, apa namanya, tingkat diskonto yang kita pakai gitu ya. Kalau tadi misalkan kita mau pakai inflasi 3% tadi ya, tapi misalkan, kita mau lebih konservatif lagi deh gitu ya, kita pakainya, bunganya kepada investor aja deh atau suku bunga kira-kira misalkan 6% ya, 6%. Nah, maka kita jadikan 6% ini ya sebagai tingkat diskonto. Nanti kalau misalkan ada double nih, utang ke pemegang saham sekian, kemudian dari bank sekian misalnya, nah itu kita yang namanya weighted average, kita rata-ratakan ya, jadi berapa nih rata-ratanya yang kita bisa jadikan sebagai diskonto. Tapi dalam mata kuliah ini sederhana aja, bikin aja satu satu asumsi diskonto ya, misalnya 6% gitu. Kemudian ngeling lagi ke sheet berikutnya, ya tadi kita cash inflow-nya di tahun nol kita negatif tentunya, ya keluar modal tadi beli mesin, ya kemudian di tahun pertama kita asumsinya akan dapat uang atau cash inflow kita ya, $424.000 ya, kemudian karena 4 bulan aja ya, kemudian 2023, 2024 dan seterusnya gitu ya. Ini kita, ini juga sudah ngeling ya, apa, rumus diskon rate-nya, diskon faktornya, ya 6% ngeling ke yang sheet sebelumnya. Nah, maka didapatkan ya present value daripada net cash flow-nya adalah ya 400.641 sekian gitu ya.
Atau gampangnya ya, uang yang kita dapat di tahun pertama itu kan kira-kira tadi 424.000 ya. Nah, kalau kita tarik sekarang ya, diskon faktornya 6%, maka uangnya itu sekarang nggak setara lagi 424 nih, tapi ya setara 400 ya 641 gitu ya. Begitu juga tahun kedua 1,2 juta ya. Kalau tarik tahun sekarang maka 1.134 ya, dan berikutnya seterusnya. Nah, maka kita ya akan mendapatkan ya present value daripada inflow yang memang sudah positif ya. Itu di tahun pertama juga sudah positif karena initial investment kita di contohnya kecil gitu ya, hanya 68.000 versus ya ini udah ketahuan di tahun pertama aja 400.000. Ya, maka payback periodnya cepat sekali gitu ya. Karena ini bukan bisnis yang apa namanya padat padat karya gitu ya, hanya lebih cenderung kepada jasa gitu ya. Oke, kemudian dapat hasil net present value-nya positif, kemudian ya, apa namanya, IRR-nya juga lebih besar daripada 6%, jauh ya di atas itu, ya. Dan juga payback period-nya ya juga sebentar, hanya 0,05 tahun ya, tadi nggak sampai 4 bulan gitu ya. Nah, maka kita bisa dapatkan summary-nya juga di sheet berikutnya nih adalah summary-nya, ya. Berapa hitungan IRR kita, net present value kita, dan juga payback period kita, ya. Kaidahnya tadi ini harus lebih besar daripada 6% terpenuhi, ini harus lebih besar daripada 68.000 US sekian tadi penuhi, kemudian juga payback period ini harus lebih pendek daripada pengembalian kepada pemilik modal. Kalau tadi kembalinya 2 tahun, ini tentunya 0,05 tahun, jauh lebih lebih pendek. Maka dapat dikatakan atau kita simpulkan bahwasanya bisnis ini visible ya atau layak untuk dijalankan. Oke, ini beberapa case yang asumsi-asumsi kalau HPP naik, ya sales turun dan sebagainya. Tapi ini nggak perlu langsung. Oke, mungkin itu materi kita.